Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kalian yang suka podcast sejarah, thank you banget udah ngeklik video ini. Terima kasih udah mau nonton ya. Thank you banget. Udah kayak closing aja ya. Oke. Sebelumnya ini untuk tugas podcast sejarah. Setahu aku tuh podcast kan biasanya wawancara atau berdialog atau enggak monolog. Nah aku pakai ini sebagai penggantinya. Tapi karena aku nggak disponsorin sama merek ini, aku tutupin aja ya. Oke, tanpa berlama-lama aku harus memperkenalkan diri terlebih dahulu dong, karena ada pepatah mengatakan kalau tak kenal maka tak sayang ya. Jadi ayo kenalan dulu lalu sayangi aku. Kurbal kurang belayan, maaf. Oke, perkenalkan nama aku Hana Alma Azizatu Sofia. Kalian bisa panggil aku Hana atau Nana, tapi bukan Nana yang itulah. Do you want to make friends with Nana? Aku dari kelas 12 IPS 1, kelas kebanggaan aku tentunya, kelas yang wah kekeluargaan banget, terus solid banget lah, solid parah pokoknya. The best. 12 IPS 1 keren sih. Jadi di video ini aku bakal ngejelasin tentang organisasi regional dan juga internasional. Dan gak perlu lama-lama lagi, ayo kita langsung ke inti videonya karena aku juga pengen udahan sama tugas ini, ya Allah. Paniklah, masa enggak? Enggak bu, enggak maksudnya ini bu. Enggak, aku pengen cepet-cepet beres karena banyak tugas yang menumpuk itu nggak baik guys, nggak baik untuk pikiran, untuk badan, untuk kesehatan mental Anda itu tidak baik. Oke, jadi kerjain tugas kalian secepat mungkin, jangan ditumpuk-tumpuk karena capek. Tahu nggak sih, harus ngejar tugas, ngejar doi aja nggak nyampe apalagi ngejar tugas gitu kan. Oke, kita langsung ke inti video ya. Langsung, yuk mari. Sebelum aku ngebahas tentang organisasi regional dan internasional, sebelumnya kita harus ngebahas aku kali. Aku bakal ngebahas tentang apa itu kerjasama. Tapi sebelumnya aku mau nanya nih, kerjasama tuh apa sih menurut kalian? Ya, 100. Keren. Menurut KBBI ini, kerjasama merupakan usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh beberapa orang seperti lembaga, organisasi, pemerintahan, dan lain sebagainya untuk mencapai tujuan bersama. Organisasi kerjasama merupakan kumpulan negara atau kumpulan orang untuk mencapai tujuan secara bersama-sama. Jelasin organisasi kerjasama udah, berarti kita tinggal ngejelasin apa itu organisasi regional dan organisasi internasional. Aku kali. Organisasi regional adalah organisasi yang memiliki cakupan wilayah hanya beberapa negara tertentu saja. Karena dari organisasi ini pun hanya mencakup beberapa wilayah saja dan diberikan pada negara pada kawasan tertentu. Jadi kayak misalkan per kubu atau enggak per benua. Maksudnya per kubu itu kayak gini, kayak Asia Timur, Asia Tenggara, Asia Barat. Sedangkan organisasi internasional merupakan organisasi yang dibentuk dan dianggotai lebih dari satu negara yang dibuat dengan sukarela dengan dasar kesamaan. Tujuannya untuk menciptakan perdamaian dunia dalam tata hubungan internasional. Jadi kalau untuk organisasi internasional nih cakupannya lebih luas, jadi kayak seluruh dunia tuh boleh ikutan. Beda sama regional. Kalau regional kan per wilayah, misal per Asia lah, maksudnya se-Asia, terus ada se-Asia Tenggara, se-Asia Timur, kayak gitu-gitu. Sedangkan kalau organisasi internasional kan beda, mencakup semuanya gitu, mencakup negara yang ada di Eropa, yang ada di Afrika, yang ada di Asia, atau yang ada di Amerika atau Australia, mencakup semuanya pokoknya kalau organisasi internasional. Kali ini aku bakal ngebahas organisasi regional terlebih dahulu. Ada yang tahu nggak ya kira-kira aku bakal ngebahas organisasi apa? Aku kasih clue nih. Clue-nya adalah logonya warna merah. Nggak merah semua sih, pokoknya bulat warna merah. Terus ada padi, 10 padi, terus kayak keikat gitu. Ada yang tahu nggak? Ya, betul. ASEAN. Ya, ASEAN. Betul. Aku kayak Dora nggak sih kayak
Nanya sendiri, jawab sendiri. Sebelum aku ngebahas soal ASEAN, aku mau bilang dulu kalau misalkan aku udah naruh semua sumber referensi aku di description box. Jadi kalau misalkan ada yang kurang atau ada apa, langsung cek aja ke link di des ya. Oke. Kita langsung masuk aja ke latar belakang terbentuknya ASEAN. Oke. Dilansir dari Detikcom, latar belakang berdirinya ASEAN adalah adanya keinginan yang kuat dari para pendiri ASEAN untuk menciptakan kawasan Asia Tenggara yang damai, aman, stabil, dan sejahtera. Lebih lengkapnya, ASEAN dilatar belakangi atas persamaan nasib, persamaan geografis, persamaan kepentingan, dan persamaan kebudayaan. Berdirinya ASEAN diawali dengan pertemuan antara 4 menteri dan 1 wakil perdana menteri di Bangkok yang berlangsung pada 5-8 Agustus 1967. Pendiri dan perwakilan menterinya siapa aja ya kira-kira? Ada yang tahu nggak? Udah, aku nggak mau jadi Dora lagi, lupa. Kira-kira siapa aja sih pendiri ASEAN nih? Oke, tanpa berlama-lama bakal aku jelasin yang satu dari Indonesia yang diwakili oleh Adam Malik yang waktu itu menjabat sebagai Menteri Luar Negeri Indonesia. Yang kedua, ada Malaysia yang diwakili oleh Tun Abdul Razak yang waktu itu menjadi Wakil Perdana Menteri Malaysia. Yang ketiga, ada dari Singapura diwakili oleh Sinan Rajaratnam yang waktu itu menjabat sebagai Menteri Luar Negeri Singapura. Yang keempat ada Filipina yang diwakili oleh Narciso Ramos yang waktu itu menjabat sebagai Menteri Luar Negeri Filipina, dan yang terakhir ada dari Thailand yang diwakili oleh Thanat Khoman yang waktu itu menjabat sebagai Menteri Luar Negeri Thailand. Lalu seiring berjalannya waktu, anggota ASEAN ini semakin bertambah, jadi nggak cuma 5 aja tapi akhirnya jadi 10. Terus siapa aja sih itu? Ada Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja. Ini kan sebuah organisasi kerjasama ya. Tadi definisi kerjasama aja untuk mencapai tujuan bersama. What? Ya gitu. Nah, berarti apa aja nih tujuan ASEAN? Yang satu, mempercepat kemajuan sosial, pertumbuhan ekonomi, serta pengembangan kebudayaan di kawasan Asia Tenggara. Yang kedua, ada meningkatkan stabilitas dan perdamaian regional yang dapat direalisasikan dengan jalan saling menghormati keadilan serta taat hukum dalam hubungan antar negara se-Asia Tenggara dan mematuhi prinsip-prinsip dari Piagam PBB agar tidak menimbulkan penyalahgunaan wewenang. Yang ketiga, meningkatkan kerjasama yang aktif dan saling membantu antar negara anggota dalam memecahkan permasalahan yang berkaitan dengan kepentingan bersama, baik dalam bidang ekonomi, ilmu pengetahuan, administrasi, budaya, dan teknik. Yang keempat, membina dan menjalin kerjasama yang lebih efektif untuk meningkatkan hasil industri, pertanian, perluasan perdagangan dalam komoditas internasional, perbaikan sarana dan prasarana komunikasi serta transportasi, dan peningkatan taraf hidup rakyat dari masing-masing negara anggota. 5. Melakukan peningkatan pada kualitas ilmu pengetahuan di antara anggota. 6. Saling membantu sarana pelatihan dan penelitian untuk tujuan pendidikan, administrasi, profesional, dan teknik. 7. Menjaga hubungan baik dengan organisasi internasional yang memiliki tujuan dan visi yang sama, serta membuka peluang untuk menjalin hubungan yang lebih dekat. Tujuan kerjasamanya udah kan nih, berarti ada bentuk kerjasamanya dong. Kalau udah ada tujuan berarti ada bentuknya kan. Nah, bentuk kerjasamanya ada di bidang sosial dan budaya, keamanan dan pertahanan, ekonomi, dan terakhir ada pendidikan. Aku bakal bahas dulu kerjasama di bidang sosial dan budaya. Yang pertama ada di bidang pembangunan sosial yang menekankan kesejahteraan golongan yang berpendapatan rendah, memperluas kesempatan kerja, serta pembayaran atau upah yang wajar. Yang kedua, membantu kaum wanita dan pemuda dalam usaha-usaha pembangunan. Ketiga, menanggulangi masalah-masalah perkembangan penduduk dengan bekerja sama dengan badan-badan internasional yang bersangkutan. Yang keempat, pengembangan sumber daya manusia. Yang kelima, meningkatkan kesejahteraan
Yang keenam, program peningkatan kesehatan, baik dari segi makanan dan obat-obatan. Yang ketujuh, pertukaran budaya dan seni, termasuk adanya festival ASEAN. Yang kedelapan, penandatanganan kesepakatan bersama di bidang pariwisata ASEAN atau ASEAN Tourism Agreement. Yang kesembilan, penyelenggaraan pesta olahraga 2 tahun sekali melalui SEA Games. Kedua, ada kerjasama di bidang politik dan keamanan. Satu, traktat bantuan hukum timbal balik di bidang pidana atau disebut Treaty on Mutual Assistance in Criminal Matters. Yang kedua, Konvensi ASEAN tentang pemberantasan terorisme disebut ASEAN Convention on Counter-Terrorism atau disingkat ACCT. Ketiga, pertemuan para Menteri Pertahanan Defense Minister Meeting atau ADMM bertujuan mempromosikan perdamaian dan stabilitas kawasan melalui dialog dan kerjasama di bidang pertahanan dan keamanan. Yang keempat, penyelesaian sengketa Laut Cina Selatan. Yang kelima, kerjasama pemberantasan kejahatan lintas negara yang mencakup pemberantasan terorisme, perdagangan obat-obatan terlarang, pencucian uang, dan penyelundupan, serta perdagangan senjata ringan dan manusia, bajak laut, kejahatan internet, dan kejahatan ekonomi internasional. Yang keenam, kerjasama di bidang hukum, bidang migrasi dan kekonsuleran, serta kelembagaan antar parlemen. Yang ketujuh, perjanjian kawasan damai, bebas, dan netral. Yang ketiga, ada kerjasama di bidang ekonomi. 1. Pembukaan pusat promosi ASEAN. 2. Penyedia cadangan pangan. Yang ketiga, penyelenggaraan proyek industri. Yang keempat, kawasan perdagangan bebas. Dan yang kelima, koperasi ASEAN. Yang terakhir ada kerjasama di bidang pendidikan. 1. Ada ASEAN Council of Teachers Convention atau ACT. Yang kedua, penawaran beasiswa pendidikan. Yang ketiga, kerjasama di bidang beasiswa antara ASEAN dan Jepang atau disebut juga ASEAN Japan Scholarship Fund. Yang keempat adalah Olimpiade di bidang pendidikan yang sering diadakan pada taraf regional Asia Tenggara. Yang contohnya adalah Pertamina menyelenggarakan Olimpiade Sains Nasional pada tahun 2015. Ini kan organisasi kerjasama, berarti ada dampak yang diterima Indonesia saat dia menjadi anggota bagian dari organisasi tersebut. Nah, dampak positif apa sih yang Indonesia dapetin ketika masuk ke ASEAN ini? Yang pertama, Indonesia dapat dengan mudah memperoleh berbagai macam sumber daya maupun kebutuhan lain yang tidak dapat ditemukan di dalam negeri. Karena kita kan pasti kebutuhan kita tuh terbatas, kebutuhan negara tuh terbatas dari sumber daya alamnya atau mungkin sumber daya manusianya, tentang teknologi atau lain-lain sebagainya, kita masih kurang. Berarti ASEAN ini membantu kita untuk memenuhi kekurangan tersebut. Yang kedua, memperoleh kemudahan dalam pinjaman. Nah, kalau udah dekat tuh kan kalau meminjam tuh gampang ya gitulah pokoknya ya. Yang ketiga, memperoleh fasilitas untuk pembangunan. Yang keempat, menjalin persahabatan dengan negara lain. Nah, kan udah tuh kan bergabung tuh nggak mungkin kan satu geng tuh maksudnya satu geng tuh nggak kenal atau saling musuh-musuhan kan nggak mungkin. Jadi menjalin persahabatan dengan negara lain tuh benar. Terus ada saling bertukar sumber daya manusia yang ahli di bidangnya. Nah, yang aku bilang di pertama, kita kan kadang kekurangan sumber daya manusia. Misalkan Oke, untuk pembangunan mungkin kita ada nih sumber daya manusianya, tapi kan buat teknologi kayaknya masih kurang ya di Indonesia. Nah, makanya saling bertukar. Nah, terus dampak negatifnya nih apa aja? 1. Dalam mengeluarkan suatu kebijakan, Indonesia harus mempertimbangkan dampaknya bagi ASEAN. Nah, yang namanya organisasi kerjasama nih. Organisasi kan nggak sendiri aja nih. Berarti kita juga harus mempertimbangkan dampaknya untuk orang lain gimana nih. Terus yang kedua adalah penyelenggaraan rapat atau pertemuan rutin yang memakan biaya dan juga waktu. Ya misalkan kita mau kumpul kayak konferensi gitu kan. Pasti ngeluarin budget, ngeluarin tenaga, butuh effort pokoknya. Nah, itu dampak negatifnya untuk ASEAN. Nah, untuk organisasi regional udah sampai di sini, kita udah nyampe di batas akhir. Akhirnya kita masuk ke babak baru yaitu organisasi internasional. Oke? Welcome to organisasi internasional. Oh, tidak enak. Masih nggak enak suara akunya. Oke. Aku bakal ngebahas tentang International Labour Organization atau organisasi perburuhan internasional. Secara ininya, maksudnya Apa sih itu ILO?
Organisasi ini di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB yang memiliki tugas utama mendorong terciptanya peluang bagi perempuan dan laki-laki untuk memperoleh pekerjaan yang layak dan produktif secara bebas, adil, dan bermartabat. ILO adalah satu-satunya badan tripartit PBB yang mengundang perwakilan pemerintah, pengusaha, dan pekerja untuk bersama-sama menyusun kebijakan-kebijakan dan program-program. Lalu latar belakangnya apa aja nih? Nih, awalnya tuh dari perjanjian Versailles, guys. Tapi untuk panjangnya aku bakal cerita. ILO didirikan pada tahun 1919 sebagai bagian dari perjanjian Versailles yang mengakhiri Perang Dunia Pertama untuk mencerminkan keyakinan bahwa perdamaian yang universal dan abadi hanya dapat dicapai bila didasari pada keadilan sosial. Konstitusi ini dirancang antara Januari dan April pada tahun 1919 oleh Komisi Perburuhan yang dibentuk oleh Konferensi Perdamaian yang pertama kali bertemu di Paris dan kemudian di Versailles. Komisi ini dipimpin oleh Samuel Gompers, Kepala Federasi Amerika Tenaga Kerja atau AFL di Amerika Serikat yang terdiri dari 9 perwakilan negara, yaitu Belgia, Kuba, Cekoslowakia, Prancis, Italia, Jepang, Polandia, Inggris, dan Amerika Serikat. Para pendiri ILO telah berkomitmen untuk memasyarakatkan kondisi kerja yang manusiawi, serta memerangi ketidakadilan, penderitaan, dan kemiskinan. Pada 1944, yaitu sewaktu terjadi krisis internasional kedua, para anggota ILO membangun tujuan-tujuan ini dengan menerapkan Deklarasi Philadelphia yang menyatakan bahwa pekerja bukanlah komoditas dan menetapkan hak asasi manusia atau HAM dan hak ekonomi berdasarkan prinsip yang menyatakan bahwa kemiskinan akan mengancam kesejahteraan di mana-mana. Pada 1946, ILO menjadi lembaga spesialis pertama di bawah PBB yang baru saja terbentuk. Saat peringatan hari jadinya yang ke-50 di tahun 1969, ILO menerima hadiah Nobel Perdamaian. Besarnya peningkatan jumlah negara yang bergabung dengan ILO selama beberapa dasawarsa setelah masa Perang Dunia Kedua telah membawa banyak perubahan. Organisasi ini meluncurkan program-program bantuan teknis untuk meningkatkan keahlian dan memberikan bantuan kepada pemerintah, pekerja, dan pengusaha di seluruh dunia, terutama di negara-negara yang sedang berkembang. Di negara-negara seperti Polandia, Chile, dan Afrika Selatan. Bantuan ILO mengenai hak-hak serikat pekerja berhasil membantu perjuangan mereka dalam memperoleh demokrasi dan kebebasan. Terus tujuannya apa aja nih? ILO nih pasti punya tujuan dong, organisasi kerjasama internasional lagi. Masa nggak punya tujuan? 1. Tujuannya mempromosikan hak-hak di tempat kerja. 2. Mendorong terciptanya peluang kerja yang layak. 3. Meningkatkan perlindungan sosial. Dan 4. Memperkuat dialog untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang terkait dengan dunia kerja. Terus anggotanya ada berapa nih? Anggotanya nih ya kayak ASEAN dong, jelas. Karena ASEAN kan per wilayah nih, maksudnya per satuan wilayah gitu. Kalau ini kan internasional, berarti cakupannya lebih luas. Nah, anggotanya ini ada 181 anggota, termasuk Indonesia ya. Terus kerjasamanya di bidang apa aja nih? Ini ada banyak banget sih proyeknya, kayak wah, keren banget. Kerjasamanya antara ILO dan Indonesia ini ada proyek SCORE, namanya proyek SCORE, yaitu Sustaining Competitive and Responsible Enterprises, yang telah berhasil meningkatkan produktivitas dan daya saing UKM yang pada akhirnya dapat menciptakan lapangan kerja baru. Terus yang kedua ada Project IPEC, International Program on the Elimination of Child Labor, yang memperjuangkan penghapusan pekerja anak dengan cara memperkuat kapasitas nasional untuk menangani masalah tersebut dan menciptakan gerakan aksi dunia untuk memeranginya. IPEC memberikan dukungan keuangan dan teknis untuk program-program aksi yang dilakukan oleh organisasi nasional. Terus ada Project PROPEL atau kepanjangannya Promoting Rights and Opportunities for People with Disabilities in Employment Through Legislation, yang bertujuan untuk mempromosikan hak-hak penyandang disabilitas di bidang ketenagakerjaan. Contohnya seperti kesempatan kerja dan pelatihan melalui legislasi. Terus ada Project BWI, Better Work Indonesia, diarahkan pada promosi hak-hak di tempat kerja dan termasuk kewajiban pekerja di perusahaan. Terus ada Project Supporting Implementation of Single Window Services atau pelayanan satu atap, yang diluncurkan pada Desember 2012 dan telah berakhir pada tahun 2013.
Tujuannya adalah untuk memberikan layanan yang lebih terkoordinir dan terintegrasi di bidang ketenagakerjaan, termasuk jaminan sosial kepada masyarakat. Terus ada kerjasama penciptaan lapangan kerja yang dilakukan dalam peningkatan program kewirausahaan, peningkatan keterampilan melalui pelatihan ketenagakerjaan dan kebijakan makro. Juga mempersiapkan perempuan dan laki-laki muda memasuki dunia kerja dan pengoptimalan hasil ketenagakerjaan. Terus dampaknya apa nih dari semua, maksudnya dari banyaknya kerjasama yang dilakukan antara ILO dan Indonesia? Dampaknya untuk Indonesia tuh apa? Satu, banyak pekerjaan formal baru akan tercipta di sektor ekspor. Sejumlah pekerjaan di sektor yang tidak kompetitif akan menghilang. Ini bagus banget loh. Kalau yang nggak kompetitif nih ilangin tuh bagus banget. Terus, karenanya kesadaran dan pemahaman yang memadai mengenai dampak ini menjadi penting dalam menyusun strategi ketenagakerjaan nasional yang efektif dalam dunia global saat ini. Terus, karena ini kan banyak banget nih ya, apa sih maksudnya programnya tuh banyak banget nih. Akhirnya meluasnya kesempatan bekerja untuk semua orang. Bahkan disabilitas pun bisa gitu loh, kayak jangan ngerendahin orang ya guys, nggak boleh ngerendahin orang. Semua orang itu sempurna dengan hal yang dia punya gitu. Ini kan banyak banget yang merendahkan orang-orang disabilitas tuh, kayak ya apa sih disabilitas emang bisa apa nih. Ini bahkan ILO aja ngebuat program propel ya itu pokoknya itu keren banget sumpah. Wah the best, tepuk tangan bentar. Oke, kayaknya sampai di situ aja pembahasan tentang organisasi regional ASEAN dan organisasi internasional ILO atau International Labour Organization. Nah, sekarang waktunya aku untuk pamit sama kalian. Jangan sedih, gak usah sedih karena aku gak kemana-mana, so aku masih di bumi kok, masih di bumi. Oke, mohon maaf bila ada kesalahan. Terus maaf juga aku masih sering nyontek-nyontek lihat teks gitu kan. Aku takut salah ngomong, takut salah ngasih informasi, ntar kan jadinya oh my god. Maafin aku pokoknya. Maafin aku. Terima kasih banyak yang udah mau nonton. Thank you dan bye bye. Jaga kesehatan ya. Assalamualaikum.